Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Armaliani. NIM saya 289205045. Prodi Manajemen, mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat negara, PNS, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah. Objek pajak yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang utang. Tidak termasuk objek pajak. 1. Warisan. 2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau limit profit. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, guna, dan asuransi disusun. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. 1. Pajak dalam negeri yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif UU PPh pasal 17. Dan yang terakhir, wajib pajak menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri. 1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif UU PPh pasal 26. Tidak wajib menyampaikan SPT. Pemotongan pajak PPh pasal 21 itu pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga negara, serta kedutaan negara Republik Indonesia di luar negeri. Ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan mana lain yang membayar uang pensiun atau tunjangan hari tua. Tarif pajak penghasilan PPh 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutama PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh meliputi pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Besar tarifnya pajak diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Tarif pajak. 1. Wajib pajak orang pribadi di dalam negeri, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan
menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besar 5% dari penghasilan bruto berupa uang. Tarif pemotongan PPh bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi yaitu 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 harus dipotong adalah 120 dan jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Perhitungannya, yang pegawai tetap atas penghasilan bersifat tetap. Tommy, hakim, bekerja pada Universitas Nusantara, memperoleh gaji pokok 2.500.000 per bulan. Ia membayar uang pensiunnya 100.000, sudah menikah tapi belum memiliki anak. Maka PPh pasal 21-nya yaitu gaji sebulannya 2.500.000, pengurangan biaya jabatan 5% dari 2 juta yaitu 125. Yang kedua, iuran pensiun 100.000, totalnya kan 225.000. Penghasilan neto sebulannya adalah 2.275.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 2.275.000 sama dengan 27.300. PTKP-nya untuk diri wajib pajak 24.300, tambahan WP menikah 2.025, totalnya kan 26.325. Penghasilan kena pajaknya 975. PPh pasal 21 tahun 5% dikali 975 sama dengan 48.750. PPh pasal 21 sebulan yaitu 48.750 dikali 12 yaitu 4.063. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.